Laos mungkin sering terlewatkan, terutama karena letaknya di antara negara-negara wisata populer seperti Thailand dan Vietnam. Tapi, jika Anda berpikir Laos tidak memiliki daya tarik, Anda salah besar. Negara ini penuh dengan misteri dan keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Bayangkan sebuah tempat di mana tradisi kuno berpadu dengan keindahan alam yang memukau, di mana waktu terasa melambat dan setiap sudut menyimpan cerita yang menarik. Dari dataran Jars yang misterius hingga sungai Mekong yang tenang, Laos adalah tempat yang dipenuhi dengan rahasia yang menakjubkan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi fakta-fakta mengejutkan tentang Laos yang mungkin belum pernah Anda dengar. Mulai dari festival yang unik, pemandangan yang menakjubkan, hingga sejarah yang mengejutkan. Laos punya sesuatu yang luar biasa untuk ditawarkan, dan saya yakin Anda akan kagum. Jadi, duduk santai dan mari kita ungkap keajaiban dari negara yang menakjubkan ini. Laos, sebuah negara di Asia Tenggara, dikenal dengan masyarakatnya yang ramah dan dermawan. Orang-orang Laos, meskipun seringkali bertubuh lebih pendek, memiliki karakter yang membuat mereka mudah didekati. Tinggi badan rata-rata penduduk Laos sekitar 155,5 cm, sekitar 5 kaki 1,37 inci, dan meskipun angka ini terdengar kecil, jangan terjebak pada penampilan fisik. Wisatawan seringkali terkesan dengan keramahan dan sikap santai masyarakat Laos. Ada lelucon di kalangan para pelancong bahwa singkatan Laos PDR, Republik Demokratik Rakyat Laos, sebenarnya dapat diartikan sebagai Don't Rush, jangan terburu-buru karena gaya hidup mereka yang tenang. Bahasa utama yang digunakan di Laos adalah bahasa Lao. 15,000 กีบนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะนี่2บ่เป็นหยังจ้าบ่เป็นหยัง Meskipun begitu, lebih dari separuh penduduknya berbicara bahasa Lao sebagai bahasa pertama. Banyak bahasa etnis minoritas juga digunakan, menambah kekayaan budaya negara ini. Untuk wisatawan, tidak perlu khawatir tentang bahasa karena bahasa Inggris dan Prancis juga digunakan di beberapa daerah, sehingga memudahkan komunikasi. Jika Anda berencana mengunjungi Laos, siapkan diri Anda untuk menikmati suasana damai dan pengalaman yang akan memperkaya pemahaman Anda tentang budaya lokal. Laos adalah sebuah negara terkurung daratan di Asia Tenggara dengan sejarah yang kaya dan budaya yang berwarna-warni. Negara ini terkenal dengan perkembangan agama Buddha yang signifikan. Mari kita telusuri sejarah Laos. Kisah Laos dimulai dengan Pangeran Lau Phum, yang mendirikan Kerajaan Lan Xang, kerajaan pertama Laos, pada tahun 1353. Di bawah pemerintahannya, wilayah kerajaan ini diperluas, mencakup daerah yang sekarang dikenal sebagai Laos serta bagian utara dan timur Thailand. Pangeran Lau Phum juga berperan penting dalam memperkenalkan agama Buddha Theravada kepada rakyatnya. Setelah kematian Pangeran Lau Phum, putranya, Pangeran Uen Hun, melanjutkan pemerintahan dan berusaha memperkuat pertahanan serta administrasi kerajaan. Namun, setelah kematiannya pada tahun 1416, kerajaan mengalami periode yang cukup panjang dengan banyak konflik. Selama 2 abad berikutnya, Laos terlibat dalam banyak pertempuran dengan Myanmar dan Kerajaan Siam, yang menyebabkan pertikaian teritorial. Ketika Raja Pisro meninggal, anaknya Siat menjadi penerus dan memperkuat posisi agama Buddha sebagai agama utama di Laos. Pada abad ke-16, agama Buddha berkembang pesat di Kerajaan Lan Xang. Namun, pada abad ke-17, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebab utama kemunduran tersebut adalah konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Pada abad ke-18, Kerajaan Siam berhasil menguasai wilayah yang kini menjadi Laos, yang kemudian terbagi menjadi 3 kerajaan, Luang Prabang, Vientiane, dan Champasa. Ekspansi Siam ke Vietnam dan Luang Prabang memicu protes dari Prancis, yang telah mendirikan protektorat di Vietnam. Pada tahun 1886, Prancis mengangkat wakil konsul di Luang Prabang di bawah pimpinan Auguste Paffier yang berhasil meyakinkan penduduk Laos untuk mendukung Prancis. Berkat berbagai perjanjian dengan Siam, Prancis dapat mencaplok Laos sekitar tahun 1904 dan 1907, mendirikan protektorat baru yang berpusat di Vientiane dan memberikan otonomi terbatas. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menyerbu Laos dan mengambil alih kendali administratif penuh pada tahun 1945. Selama periode ini, muncul 2 gerakan, satu gerakan anti-Jepang dan satu lagi anti-Prancis, yang sering berselisih satu sama lain. Akhirnya, Prancis memberikan otonomi terbatas kepada kerajaan Laos di bawah Uni Prancis.
Pada tahun 1950, Pangeran Souphanophoma memproklamasikan gerakan politik baru bernama Pathet Lao, yang berjuang bersama Vietnam melawan pendudukan Prancis. Mereka berhasil mencapai kemerdekaan pada Konferensi Perdamaian Jenewa tahun 1954, meskipun kemerdekaan ini bersifat sementara. Setelah Perjanjian Jenewa, kendali Prancis atas sebagian besar Asia Tenggara berakhir, dan disepakati bahwa Laos akan tetap di bawah pemerintahan kerajaan tanpa pemisahan negara. Namun, negara ini terbagi antara kekuatan komunis dan royalistis, yang menyebabkan permusuhan di antara faksi-faksi tersebut. Pada bulan Mei 1961, konferensi di Jenewa menghasilkan kesepakatan untuk menjaga netralitas Laos. Namun, kehadiran Amerika dan Vietnam memaksa Laos terlibat dalam Perang Indochina, menjadikannya salah satu negara yang paling banyak dibom di dunia. Laos memiliki catatan sejarah yang kelam karena menjadi negara paling dibom dalam sejarah, terutama selama Perang Vietnam dari tahun 1964 hingga 1973. Selama 9 tahun tersebut, Amerika Serikat melakukan lebih dari 2 juta ton pengeboman rahasia di Laos. Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan total bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia Kedua. Tujuan dari operasi pengeboman ini adalah untuk menghentikan jalur pasokan yang dikenal sebagai jalur Ho Chi Minh yang menghubungkan Laos dan Vietnam. Namun, dampak dari pengeboman ini sangat merusak bagi rakyat Laos dan negara itu sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 30% dari bom yang dijatuhkan tidak meledak saat mendarat, menciptakan masalah berbahaya yang masih dirasakan hingga hari ini. Bahan peledak yang tidak meledak ini seringkali tersembunyi di bawah tanah, dan menjadi ancaman berkelanjutan bagi keselamatan masyarakat. Sekitar 20.000 orang diperkirakan telah terbunuh atau terluka akibat bom yang tidak meledak ini setelah perang berakhir. Banyak keluarga juga mengalami perubahan drastis dalam hidup mereka akibat insiden-insiden tragis yang disebabkan oleh bom tersebut. Saat ini, organisasi seperti UXO Lao berupaya untuk membersihkan bom-bom yang tidak meledak ini demi keselamatan generasi mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar. Diperkirakan ada sekitar 80 juta bom yang tidak meledak masih tersebar di seluruh Laos. Ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena anak-anak yang tidak menyadari bahaya bisa saja menganggap bom yang tertinggal sebagai mainan yang dapat berakibat fatal. Pada tahun 1972, Partai Revolusioner Rakyat Laos didirikan dan bergabung dengan pemerintahan koalisi. Setelah itu, pada tahun 1973, kemenangan pasukan komunis di Vietnam dan Laos semakin memperkuat posisi mereka menggalang kekuatan anti-kerajaan. Pada tahun 1975, Raja Laos turun tahta, menandai akhir dari monarki yang telah berlangsung selama 600 tahun. Dengan ini, Partai Revolusioner Rakyat Laos menjadi kekuatan utama dalam politik negara dan mendirikan Republik Demokratik Rakyat Laos. Pada tahun 1990-an, Laos mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, didukung oleh bantuan dari Jepang, Eropa Barat, Australia, dan berbagai negara lainnya. Pada tahun 1994, sebuah jembatan dibangun yang menghubungkan Laos dengan Thailand, membuka peluang perdagangan baru bagi negara tersebut. Selain itu, pada tahun 1997, Laos menjadi anggota penuh ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Ekonomi Laos saat ini bernilai sekitar 15 miliar dolar. Didominasi oleh sektor pertanian yang sangat bergantung pada hasil pertanian seperti singkong, umbi-umbian, beras, sayuran, pisang, karet, kopi, dan semangka. Meskipun fokus utama adalah pertanian, Laos juga memiliki sektor industri, termasuk pertambangan tembaga, timah, dan emas, serta produksi tenaga listrik, konstruksi, dan garmen. Industri pariwisata juga berkembang seiring dengan usaha menarik wisatawan. Bendera Laos adalah salah satu bendera komunis yang langka karena tidak memiliki gambar bintang. Bendera tersebut terdiri dari 3 garis, 2 garis merah dan 1 garis biru, dengan cakram putih di tengah. Garis merah melambangkan darah yang ditumpahkan oleh revolusioner, garis biru melambangkan kekayaan negara, dan cakram putih melambangkan bulan terbit di atas Sungai Mekong, simbol persatuan di bawah kekuasaan komunis. Laos memiliki luas daratan sekitar 237.000 km persegi atau 92.000 mil, dan ibu kotanya adalah Vientiane. Negara ini terkenal karena memiliki Sungai Mekong, yang merupakan salah satu sungai paling terkenal di dunia.
Sungai Mekong juga merupakan titik terendah di negara ini. Di sisi lain, titik tertinggi Laos adalah Gunung Phausi yang mencapai ketinggian 2.800 meter atau 9.200 kaki di atas permukaan laut. Laos terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki iklim tropik. Populasi Laos sekitar 8 juta jiwa, dengan 53% diantaranya adalah kelompok etnis Lao. Selain itu, ada juga berbagai kelompok etnis lainnya, seperti Hmong, Thai, dan lainnya. Pemerintah Laos secara resmi mengakui 49 kelompok etnis, tetapi semua kelompok tersebut sering digolongkan di bawah istilah umum Lao. Agama yang paling banyak dianut adalah Buddha, dengan sekitar 65% penduduk menganut ajaran tersebut. Selain itu, sekitar 31% penduduk tidak terafiliasi dengan agama atau denominasi tertentu. Bayangkan Anda berada di Los Angeles, dikelilingi oleh orang-orang yang bahagia dan aroma nasi segar yang menggugah selera. Namun, nasi yang Anda cium bukanlah nasi biasa. Itu adalah nasi ketan, dan ternyata orang-orang di Los Angeles sangat menggemarinya. Faktanya, kota ini dikenal sebagai konsumen beras ketan terbesar di dunia. Setiap orang di Los Angeles mengonsumsi sekitar 3,45 pon, sekitar 1,56 kilogram, beras ketan setiap tahunnya. Jumlah yang lebih berat dari beberapa orang itu sendiri. Penduduk setempat bahkan dijuluki Luka Niao, yang berarti anak-anak beras ketan. Nasi ketan bukan hanya makanan pokok, ia sangat terikat dengan budaya dan identitas masyarakat di sana. Sekarang, mari kita menjelajahi sejarah nasi ketan ini. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, beras ketan sudah menjadi bagian penting dari masakan Asia Tenggara. Sementara banyak negara lain beralih ke beras putih yang tidak lengket, Laos tetap setia pada tradisi mereka. Mereka terus menanam beras ketan, dan itu adalah keputusan yang kami syukuri. Apa yang membuat beras ketan istimewa? Selain enak dan mengenyangkan, beras ketan memiliki tekstur kenyal yang memberikan pengalaman makan yang berbeda. Proses pencernaannya lebih lambat dibandingkan dengan nasi putih, sehingga Anda merasa kenyang lebih lama setelah mengonsumsinya. Beras ketan tidak hanya sekadar pelengkap makanan. Masyarakat Laos sangat terampil dalam menggunakan biji-bijian ini untuk menciptakan hidangan utama dan pencuci mulut yang lezat. Selain itu, beras ketan juga memiliki peran penting dalam ritual keagamaan, di mana hidangan khusus seringkali disajikan untuk melambangkan persatuan masyarakat. Menariknya, dalam upacara tertentu, butiran beras ketan mentah sering dilemparkan ke udara sebagai simbol kekayaan dan keberuntungan yang dikenal sebagai hujan beras. Dengan semua keunikan dan keterikatan budaya ini, tidak mengherankan bahwa nasi ketan memiliki tempat istimewa di hati banyak orang, baik di Laos maupun di tempat-tempat lain seperti Los Angeles. Di Laos, ada tradisi unik dalam menyajikan kopi yang mungkin membuat Anda terkejut. Kopi disajikan dalam kantong plastik. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa hal ini dilakukan. Di Laos, tradisi dan kenyamanan sangat penting, dan penyajian kopi dalam kantong plastik adalah salah satu cara untuk menikmati minuman ini dengan cara yang praktis. Kopi Laos, meskipun tidak sepopuler kopi dari negara lain, memiliki daya tarik tersendiri. Kopi ini sering dianggap sebagai versi kopi dari teh Sri Lanka. Produk pertanian utama Laos untuk ekspor adalah kopi yang ditanam di dataran tinggi Bolaven, yang terkenal dengan suhu sejuk dan curah hujan yang melimpah. Kondisi ini sangat ideal untuk pertumbuhan kopi. Kopi diperkenalkan ke Laos oleh penjajah Prancis berabad-abad yang lalu. Mereka tidak hanya membawa biji kopi, tetapi juga teknik pertanian yang canggih yang masih digunakan oleh petani hingga saat ini. Menariknya, sebagian besar keluarga yang tinggal di dataran tinggi Bolaven terlibat dalam budidaya kopi, menghasilkan antara 15.000 hingga 20.000 ton kopi setiap tahunnya. Sekarang, mari kita kembali ke penyajian kopi dalam kantong plastik. Bayangkan Anda menikmati segelas kopi dingin yang ditambahkan dengan 1 sendok besar susu kental manis, disajikan dalam kantong plastik bersama es dan sedotan. Meskipun cara ini mungkin tidak ramah lingkungan, rasanya pasti lezat. Pastikan untuk membuang kantong plastik dengan benar setelah Anda selesai menikmati kopi Anda. Dengan cara penyajian yang unik ini, kopi Laos tidak hanya menjadi minuman yang menyegarkan, tetapi juga bagian dari pengalaman budaya yang menarik. Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan yang menakjubkan melalui gua bawah tanah yang misterius, dikelilingi oleh dinding batu kapur yang telah ada selama berabad-abad. Gua Kongor, yang terletak di Provinsi Chaman yang damai di Laos, menawarkan pengalaman yang magis. Saat Anda memasuki perahu dan memulai perjalanan di sungai Nam Hin Bun,
Anda akan dibawa ke dunia yang penuh keheranan dan kekaguman. Perjalanan ini mencakup sekitar 7 km di dalam kegelapan gua, yang hanya diterangi oleh cahaya lembut dari obor Anda. Cahaya ini mengungkapkan keindahan tersembunyi di setiap sudut gua. Anda akan melihat kolam hijau berkilau yang memberikan warna ajaib pada formasi batuan di sekitarnya. Namun, yang benar-benar membuat petualangan ini istimewa adalah formasi batuan yang menakjubkan yang menghiasi dinding gua. Formasi ini dianggap sebagai keajaiban geologi Asia Tenggara, dibentuk selama ribuan tahun oleh aksi lembut air. Saat Anda berjalan melalui jalan setapak yang sempit dan saluran air yang berliku, Anda akan merasakan rasa takjub dan sensasi setiap kali Anda berbelok. Setiap tikungan mengungkapkan pemandangan baru yang menarik, memicu rasa ingin tahu Anda untuk mengetahui apa yang akan muncul di depan. Salah satu daya tarik yang menanti Anda adalah air terjun kerucut, yang menambah keindahan perjalanan ini. Dengan keindahan alam yang menakjubkan dan suasana yang magis, perjalanan perahu di Gua Kongor adalah pengalaman yang tidak boleh dilewatkan bagi siapapun yang mengunjungi Laos. Air terjun kerucut, atau yang dikenal sebagai air terjun Koni, adalah fenomena alam yang luar biasa dan bukan sekadar air terjun biasa. Terletak di selatan Laos, air terjun ini membentang sepanjang 10 km di atas Sungai Mong. Bayangkan keindahan alam yang menakjubkan ini, seolah-olah diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Saat musim hujan tiba, Sungai Mekong meluap dan air terjun Koni berubah menjadi raksasa yang menggelegar. Air terjun ini memancarkan kekuatan yang memikat, dengan air yang pecah dan membentuk pusaran yang menakjubkan. Pemandangan ini sangat memukau, dan bagi mereka yang berada di titik tertinggi sungai, rasanya seolah-olah air terjun itu menghilang secara misterius ke dalam kekuatan air yang deras. Apa yang membuat air terjun Koni begitu luas? Kuncinya terletak pada studi geologi. Sungai Mekong mengalir melalui jalur yang curam dan berbatu, dan saat mendekati air terjun Koni, ia melintasi hamparan granit yang luas. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk menciptakan tontonan air terjun yang megah. Namun, air terjun Koni lebih dari sekadar pemandangan yang indah. Air terjun ini juga menjadi rumah bagi berbagai organisme hidup dalam ekosistemnya. Berbagai spesies ikan berwarna-warni dan burung unik dapat ditemukan di sekitar air terjun, menjadikannya tempat perlindungan bagi satwa liar. Selain itu, masyarakat lokal sangat bergantung pada Sungai Mong untuk kehidupan mereka. Laos, yang dikenal sebagai negeri sejuta gajah, memiliki hubungan yang erat dengan gajah-gajahnya yang luar biasa. Nama Langshang, yang berarti negeri sejuta gajah, mencerminkan pentingnya gajah dalam budaya Laos. Di negara ini, gajah bukan hanya sekadar hewan, mereka dianggap sebagai simbol kekuatan, pengetahuan, dan kesuksesan. Sejak zaman dahulu, gajah telah memainkan peran penting dalam upacara, perjalanan, dan pekerjaan masyarakat Laos. Bayangkan parade megah di mana gajah-gajah dihias dengan rumit, berparade dengan bangga melalui jalan-jalan. Ini adalah representasi dari warisan budaya dan adat istiadat bangsa Laos, dan pemandangan ini sungguh luar biasa. Namun, Laos juga dikenal dengan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang menakjubkan, termasuk spesies yang terancam punah seperti harimau, gajah Asia, dan siamang. Sayangnya, sumber daya alam yang melimpah ini menghadapi ancaman dari penggundulan hutan dan perdagangan satwa liar ilegal, yang menjadi kendala bagi ekosistem di Laos. Oleh karena itu, upaya konservasi sangat penting. Kelompok-kelompok lokal bekerja keras untuk menjaga hewan-hewan berharga ini dan habitat mereka demi masa depan yang berkelanjutan. Selain gajah, Laos juga memiliki misteri menarik yang dikenal sebagai Dataran Guci. Terletak di Provinsi Siang Khouang, dataran ini dipenuhi dengan guci-guci batu kuno yang tersebar di lanskap yang luas. Guci-guci ini sangat besar, dengan beberapa di antaranya mencapai tinggi orang dewasa. Namun, asal-usul dan tujuan guci-guci ini masih menjadi misteri. Para arkeolog telah mengajukan berbagai teori, termasuk bahwa guci-guci ini digunakan untuk adat pemakaman kuno atau sebagai bagian dari ritual seremonial. Penemuan arkeologi terbaru menunjukkan bahwa dataran Guci mungkin jauh lebih tua dari yang diperkirakan, dengan asal-usul yang berasal dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, di zaman kuno, orang-orang memahat wadah batu besar ini tanpa alasan yang jelas. Mengunjungi dataran Guci bukan hanya sekadar mengagumi peninggalan kuno, tetapi juga melibatkan diri dalam hubungan dengan masa lalu manusia kita. Ini adalah kesempatan untuk membayangkan pengalaman orang-orang yang mendahului kita dan narasi yang mereka sampaikan.
Jika Anda pernah berada di Laos, pastikan untuk memasukkan dataran Guci dalam rencana perjalanan Anda. Siapa tahu, Anda mungkin menemukan petunjuk yang membantu dalam memecahkan misteri kuno ini. Meskipun Laos tidak memiliki garis pantai, negara ini memiliki permata tersembunyi yang dikenal sebagai Si Phandon, atau 4.000 pulau, yang terletak di bagian selatan. Nama ini mungkin terdengar asing bagi banyak orang, tetapi percayalah, pulau-pulau ini benar-benar ada dan menawarkan keindahan yang menakjubkan. Semua ini dimulai dari Sungai Mekong, yang merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia, membentang sejauh 4.350 km. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai sumber daya vital yang membentuk lanskap Laos. Saat mengalir ke selatan, Mekong menciptakan labirin pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang jalurnya. Masing-masing pulau ini memiliki keunikan dan keajaiban alam sendiri, mulai dari pantai berpasir hingga perairan biru yang jernih. 4.000 pulau ini berfungsi sebagai oasis tropis yang terletak jauh dari kesibukan kehidupan perkotaan. Bayangkan berada di salah satu pulau ini, mendayung melalui perairan yang transparan, bersepeda di jalur damai, atau bersantai di pantai dengan minuman kelapa yang segar di tangan. Suasana ini menggambarkan surga yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tetapi keindahan 4.000 pulau tidak hanya terletak pada keindahan visualnya. Pulau-pulau ini juga mencerminkan kecerdasan dan kekuatan alam yang tak terbatas. Mengunjungi pulau-pulau ini lebih dari sekadar relaksasi. Ini adalah kesempatan untuk terlibat dengan tanah, mengagumi keindahan alam, dan menyaksikan keanekaragaman hayati yang ada. Bagi Anda yang bertanya-tanya apakah mungkin untuk mengunjungi pulau-pulau ini, jawabannya adalah ya. Meskipun beberapa pulau mungkin sepi, banyak di antaranya menyambut pengunjung dengan hangat. Jadi, jika Anda merencanakan perjalanan ke Laos, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi keindahan menakjubkan dari 4.000 pulau yang menggoda ini. Laos dikenal sebagai rumah bagi salah satu alkohol termurah di dunia, yaitu Lalau, yang merupakan whisky beras yang kuat. Jika Anda berjalan ke toko sudut, toko kecil, atau pasar di Laos, Anda mungkin akan menemukan Lalau dengan harga yang sangat terjangkau, seringkali kurang dari $1 per liter. Ini membuatnya sangat menarik bagi banyak orang. Namun, sebelum Anda terburu-buru untuk mencobanya, ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui. Meskipun harganya murah, Lalau bukanlah minuman yang biasa. Rasanya bisa sangat kuat dan tidak selalu halus. Ini adalah jenis minuman yang memberikan tendangan yang cukup besar, dan Anda mungkin tidak akan menyebutnya sebagai pilihan yang lembut. Penting untuk diingat bahwa meskipun Lalau terjangkau, ada risiko yang terkait dengan konsumsinya. Minuman ini telah diketahui menyebabkan beberapa efek samping yang serius. Selain mabuk yang parah, dalam kasus yang sangat jarang, Lalau dapat dikaitkan dengan kebutaan. Ini adalah fakta yang perlu diperhatikan, karena kesehatan Anda harus selalu menjadi prioritas. Selalu ingat untuk menjaga diri Anda dan mungkin sediakan sebotol air untuk menghindari dehidrasi. Dengan cara ini, Anda dapat menikmati pengalaman tanpa mengorbankan kesehatan Anda. Ingatlah, perjalanan ini bisa menjadi liar dan menyenangkan, tetapi keselamatan Anda adalah yang terpenting. Mari kita bahas beberapa hidangan terkenal dari Laos yang pasti akan memuaskan selera Anda dan memberikan gambaran tentang budaya Laos. 1. Nasi ketan. Ini adalah makanan pokok di Laos, biasanya disajikan dalam keranjang. Nasi ketan adalah jenis nasi yang dimasak dengan cara khusus dan menjadi elemen utama dalam setiap hidangan. 2. Muhang dan senhang. Ini adalah makanan ringan yang terdiri dari daging babi kering, muhang, dan daging sapi kering, senhang. Kedua hidangan ini sering dijumpai di kaki lima dan merupakan contoh tradisi Laos dalam mengawetkan daging. 3. Tam Muk Muang. Ini adalah salad mangga hijau yang menyegarkan, terbuat dari mangga hijau, tomat, bawang putih, dan kacang mete. Hidangan ini sangat populer karena rasanya yang asam dan gurih. Selain makanan, ada juga beberapa tokoh terkenal dari Laos. Souphanophoma. Dia adalah Perdana Menteri Laos yang menjabat pada berbagai kesempatan dan dikenal dalam sejarah Laos. Thet Hirat, salah satu pemimpin paling terkenal dalam sejarah Laos, yang berperan penting dalam perkembangan negara. Pisai Pongham, seorang striker untuk tim nasional sepak bola Laos, yang mungkin dikenal oleh para penggemar sepak bola. Terakhir, kita juga memiliki pendiri legendaris kerajaan Lan Xang, yang menjadi fondasi bagi Laos saat ini.
Jika Anda memiliki pendapat tentang Laos, Anda bisa membagikannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan jempol ke atas untuk mendukung saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya.